Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Keluargaku Bertumbuh. Dan hari ini kita kembali melanjutkan seri pembelajaran kitab Hosea. Kita sudah sampai di dalam pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Dan judul kebenaran firman Tuhan adalah Kasih dalam Kesabaran. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika saya dan saudara menjadi orang tua, kita pasti merindukan anak-anak kita bertumbuh di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada orang tuanya. Namun bagaimana jika yang terjadi adalah anak-anak kita ini bertumbuh di dalam sikap dan karakter yang tidak taat dan tidak setia? Mereka bertumbuh dalam berbagai sikap yang durhaka kepada orang tuanya. Pastinya itu menjadi sebuah kesedihan bagi para orang tua. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel yang telah dikasihi oleh Allah. Allah ibarat orang tua yang merawat dan memelihara Israel sebagai anaknya, supaya Israel dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kita bisa membacanya dari ayat yang pertama. Bahkan di ayat yang ketiga kita bisa membaca bagaimana Allah juga menolong jika ada kesulitan-kesulitan, ada permasalahan, ada sakit yang dialami oleh seorang anak, yaitu Israel. Namun yang menjadi respon orang Israel adalah bahwa mereka tidak tahu terima kasih. Mereka bertumbuh di dalam sikap dan karakter sebagai anak yang durhaka. Semakin dikasihi, malah semakin menjauh dari Allah dengan pemberontakan mereka. Dari ayat yang kedua dan ketiga kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa mereka tidak mengasihi Allah, tetapi malah mengasihi kepada Baal. Mereka mempersembahkan korban dan membakar korban kepada Baal serta patung-patung. Dalam keadaan yang demikian, Allah adalah pribadi yang terus tetap sabar dan tidak hilang kasih-Nya kepada Israel. Allah selalu merindukan pertobatan orang-orang Israel, dan Allah terus menyatakan disiplin-Nya kepada mereka supaya mereka sembuh secara rohani. Apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya pada masa kini? Mari kita membangun sikap untuk selalu senantiasa dapat berterima kasih kepada kebaikan Allah. Ingatlah selalu bahwa waktu demi waktu Tuhan telah menyatakan berbagai macam hal kebaikan dan pemeliharaannya untuk kehidupan kita. Dan kalau kita melihat semuanya itu, seharusnya saya dan saudara memberikan respon balik, yaitu ketaatan kita. Tuhan tidak layak menerima kedurhakaan kita di dalam dosa-dosa kita. Dia layak menerima ketaatan kita sebagai ucapan terima kasih yang indah. Yang selanjutnya, kita belajar bagaimana untuk dapat selalu senantiasa mengupayakan mengasihi Allah dengan mendekat kepadanya. Seperti anak yang dekat dengan orang tuanya, mari kita juga mengasihi Allah dengan terus dekat kepadanya melalui persekutuan dan ketaatan kita kepada kehendak firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
Allah telah sabar dengan segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita belajar untuk berterima kasih kepada Allah dengan ketaatan kita, dengan kekudusan hidup kita, dan kiranya kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih atas kesabaran-Mu, atas kesalahan-kesalahan kami, dan kami rindu untuk dapat meresponinya dengan ketaatan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.